pendapatan produsen senjata global mencetak rekor baru pada 2024. Dalam laporan terbaru Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, total pendapatan dari 100 perusahaan senjata terbesar dunia mencapai 679 miliar dolar AS, atau sekitar 11.313 triliun rupiah, kurs 16.660 rupiah. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah dan mencerminkan peningkatan 5,9% dibandingkan tahun sebelumnya setelah disesuaikan dengan inflasi. Peningkatan pendapatan itu tak lepas dari berbagai konflik bersenjata yang berlangsung di banyak kawasan, terutama perang Rusia-Ukraina yang memasuki tahun ketiga. Permintaan negara-negara Eropa untuk mengisi kembali stok amunisi, meningkatkan kapasitas pertahanan, hingga mengganti peralatan yang dikirimkan ke Ukraina, menjadi faktor pendorong utama kenaikan tersebut. Untuk sektor pertahanan, sudah pasti ini menguntungkan, ujar peneliti SIPRI, Nantian, yang juga menjadi salah satu penulis laporan tersebut. Dalam 2 tahun terakhir, pendapatan perusahaan senjata meningkat signifikan, termasuk untuk pengembangan peralatan baru dan pengisian ulang arsenal militer. AS masih mendominasi, namun pertumbuhan lebih moderat. Dari 100 perusahaan yang diteliti, 39 perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Meski jumlahnya tidak berubah signifikan, perusahaan-perusahaan AS masih menguasai hampir setengah pendapatan total industri senjata global. Namun, pertumbuhan pendapatan mereka tercatat moderat, yakni hanya 3,8%. Pelambatan ini disebutkan terkait padatnya pasar dalam negeri AS serta kapasitas produksi yang mulai mencapai batas maksimal setelah 2 tahun peningkatan permintaan. 5 produsen senjata terbesar dunia pada 2024 juga masih didominasi perusahaan asal AS, 1. Lockheed Martin, 2. RTX, Raytheon Technologies, 3. Northrop Grumman, 4. BAE Systems, Inggris, dan 5. General Dynamics. Kecuali BAE Systems dari Inggris, seluruhnya bermarkas di Amerika Serikat. Lockheed Martin, produsen jet tempur F-35, kembali berada di puncak daftar seperti tahun-tahun sebelumnya. Eropa catat pertumbuhan tertinggi, Jerman memimpin. Berbeda dengan AS, perusahaan-perusahaan dari Eropa, di luar Rusia, justru mencatat pertumbuhan lebih pesat, meningkat hingga 13% secara kolektif. Yang paling menonjol adalah Jerman, dengan kenaikan pendapatan mencapai 36%, tertinggi dibandingkan negara lain dalam daftar SIPRI. 2 perusahaan Jerman, Rheinmetall dan DHL, mendapatkan pesanan besar untuk memproduksi tank, kendaraan lapis baja, serta amunisi bagi militer Jerman. Permintaan tersebut sebagian besar merupakan upaya penggantian peralatan yang telah dikirim ke Ukraina sebagai dukungan militer. Selain itu, Jerman juga menaikkan anggaran pertahanan untuk memperkuat armada setelah invasi Rusia pada 2022. DHL, misalnya, menerima pesanan amunisi 155 mm terbesar dalam sejarah perusahaan. Rheinmetall juga berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 47% berkat penjualan tank dan kendaraan lapis baja. Selain itu, konsorsium Jerman-Prancis KNDS, yang membawahi Krauss-Maffei-Wegmann serta Nexter, mencatat pertumbuhan pesanan hingga 40%. Angka ini melampaui peningkatan pendapatan yang hanya 14%, menandakan daftar pesanan yang terus menumpuk. Rusia beralih ke ekonomi perang. Rusia menjadi kasus khusus dalam laporan SIPRI. Meski terpisah dari daftar perusahaan Eropa, Rusia menunjukkan lonjakan produksi senjata dalam negeri. Peningkatan permintaan dari militer Rusia untuk kebutuhan perang di Ukraina lebih dari cukup untuk menutup penurunan ekspor akibat sanksi internasional. Menurut SIPRI, Rusia meningkatkan produksi peluru artileri 152 mm hingga 420% dalam kurun 2022-2024, dari 250.000 menjadi 1,3 juta butir. Nantian menyebut Rusia telah sepenuhnya mengubah prioritas ekonomi menjadi ekonomi perang. Hampir seluruh sumber daya industri diarahkan untuk kebutuhan militer. Meski kekurangan suku cadang dan komponen elektronik akibat sanksi, perekonomian Rusia dinilai cukup tangguh untuk mempertahankan tingkat produksi tersebut. Namun, transformasi ini membawa konsekuensi jangka panjang. Rusia kemungkinan akan menghadapi kesulitan jika suatu saat harus kembali ke ekonomi umum setelah konflik mereda. Perubahan yang terjadi sudah terlalu dalam, kata Tian. Asia satu-satunya wilayah yang mengalami penurunan pendapatan. SIPRI mencatat 23 perusahaan Asia masuk dalam daftar 100 besar, menjadikan kawasan ini peringkat ketiga setelah AS dan Eropa. Namun, berbeda dari 2 kawasan lainnya, pendapatan perusahaan senjata di Asia justru menurun dibandingkan 2023. Penurunan paling drastis terjadi pada perusahaan-perusahaan Cina, yakni hingga 10%.
Penyebab utama bukan karena berkurangnya ketegangan wilayah, melainkan karena serangkaian kasus korupsi yang menyeret sejumlah perusahaan pertahanan besar di negara tersebut. Dampaknya, berbagai proyek besar dibatalkan atau ditunda, sehingga memotong pendapatan secara signifikan. Timur Tengah melonjak, terbantu permintaan drone dan sistem pertahanan. Berbeda dengan Asia, kawasan Timur Tengah justru mencatat kenaikan terbesar secara persentase, yakni mencapai 14%. Untuk pertama kalinya, 9 perusahaan dari kawasan tersebut masuk daftar SIPRI. 3 diantaranya berasal dari Israel, negara yang kini tengah membutuhkan berbagai jenis drone, sistem pertahanan udara, dan perangkat militer lain di tengah ketegangan regional. Produsen drone Turki, Baykar, tetap mencatat peningkatan permintaan, meskipun tidak sebesar lonjakan 2024 ketika ekspor ke Ukraina mencapai puncaknya. Konflik global jadi faktor utama kenaikan pendapatan. Laporan SIPRI 2024 mengindikasikan bahwa konflik-konflik global yang terus berlangsung akan tetap menjadi motor utama pertumbuhan industri pertahanan. Permintaan untuk pengisian stok, modernisasi arsenal, dan penguatan kapasitas pertahanan negara-negara Eropa dan Rusia menjadi pendorong terbesar dari lonjakan pendapatan tahun lalu. Meski demikian, analis SIPRI mengingatkan bahwa pertumbuhan industri senjata yang pesat juga menjadi cerminan meningkatnya ketegangan geopolitik dunia. Selama konflik belum mereda, tren ini diperkirakan masih akan terus berlanjut.